Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Anissa Trivena Hasibuan, kelas 2E semester 2 Prodi S1 Farmasi, NIM 1901011170. Assalamualaikum, nama saya Vivi Alfianti. Saya mahasiswi semester 2 di Institut Kesehatan Helvetia, Prodi S1 Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sara Nabila. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi, kelas 2E, NIM 1901011175. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dianti Ayu Andriani Sembiring. Saya prodi dari S1 Farmasi. NIM 1901011399. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinding sel dan nokta protoplasma, vakuola dan benda-benda mati dalam sel, mata kuliah botani farmasi yang dibimbing oleh Ibu Melia Sari. Nah, dalam materi kali ini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama sejarah sel dan materi protalasmiknya, yang kedua yaitu komponen non-protalasmik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sel. Nah, sejarawan yang pertama yaitu Antonie van Leeuwenhoek. Pada tahun 1665, beliau itu membuat dan menggunakan mikroskop menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Nah, beliau ini adalah orang pertama kali yang melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan imel gigi. Oke, ke sejarawan yang kedua yaitu Robert Hooke. Pada tahun 1666, beliau melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan, kemudian dinamakan selula. Oke, yang ketiga yaitu Einstein. Pada tahun 1880, beliau ini menggunakan istilah protoplas bagi satuan protoplasma dalam sel. Oke, selanjutnya Johannes Evangelista Purkinje. Pada tahun 1839, beliau ini mengenalkan istilah protoplasma, yaitu zat yang pertama kali dibentuk, tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Oke, lanjut ke Robert Brown. Pada tahun 1831, beliau menemukan nukleus dalam epidermis tumbuhan anggrek. Kemudian Sladen dan Swan pada tahun 1838 dan 1839, beliau menyatakan bahwa teori sel ialah semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel ialah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Oke, ke Rudolf Virchow pada tahun 1885, setiap sel yang ada berasal dari sel yang sebelumnya. Oke, ke Rudolf Virchow pada tahun 1885, setiap sel yang ada berasal dari sel yang sebelumnya. Oke, ke struktur sel. Sel hidup senantiasa mengandung protoplasma karena protoplasma didefinisikan sebagai isi sel hidup yang biasa disebut protoplas. Maka sel dibagi menjadi protoplas, yakni seluruh bagian dalam sel, kemudian dinding sel yang mengelilinginya. Oke, protoplas terdiri atas bagian bermembran dan tidak bermembran. Sedangkan protoplas sendiri itu dibagi menjadi sitoplasma dan nukleus. Nah, di dalam sitoplasma terdapat organel sel, RE, diktosom, mitokondria, plastida, mikrobodi, ribosom, spirosom, mikrotubul, mikrofilen, dan zat ergasik yang masing-masing akan dijelaskan nantinya. Oke, ke sitoplasma. Secara umum, sitoplasma terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Sitoplasma setiap sel mengandung zat organik yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, istilah sitoplasma dipakai bagi zat protoplasma yang mengelilingi inti dan organel sel. Nah, di dalam sitoplasma terdapat organel sel. Oke, kemudian retikulum endoplasma. Nah, RE ini dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli ribosom, kemudian untuk sintesis dan protein. Sedangkan RE halus tidak mempunyai ribosom dan untuk sintesis lemak. Nah, RE ini dianggap berfungsi untuk pengangkutan sel, yaitu mengangkut bahan yang disekresikan. Retikulum endoplasma, atau yang sering disebut juga dengan RE. RE terbagi menjadi dua. Yang pertama RE kasar. RE kasar memiliki ciri-ciri yaitu ditempeli ribosom dan berfungsi untuk tempat terjadinya sintetis protein. Yang kedua, RE halus. Memiliki ciri-ciri tidak mempunyai ribosom dan berfungsi untuk tempat
tempat sintetis lemak. Re dianggap berfungsi dalam pengangkutan sel karena mengangkut bahan yang disekresikan. Ditiosom. Ditiosom terdiri atas tumpukan vasikula pipih yang tepinya tidak rata, melainkan menjadi tubul yang berbentuk jala. Ditiosom yang bergerombol dan saling berhubungan disebut juga dengan badan Golgi. Fungsi utama vasikula yang diproses dalam ditiosom yaitu membantu sekresi karbohidrat. Ditiosom pada hewan lebih banyak dibandingkan ditiosom pada tumbuhan. Mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bermacam-macam seperti bulat, memanjang, bahkan juga bercuping. Di dalam mitokondria terdapat ribosom yang berukuran lebih kecil daripada sitoplasma, mengandung fibril ADN, dan kemampuan genetik yang terbatas. Mitokondria yaitu tempat terjadinya respirasi sel yang menghasilkan energi. Plastida. Plastida terdiri atas kloroplas yang berfungsi untuk mengandung klorofil, tilakoid yang berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis, kromoplas yang berfungsi untuk karoten, leukoplas yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Mikrobodi. Ada dua kelompok mikrobodi. Yang pertama peroksisom yang berhubungan dengan kloroplas yang merupakan tempat fotorespirasi asam glikolat. Yang kedua, glioksisom yang terlibat dalam penggunaan asetil-CoA pada waktu pengarahan cadangan lipid. Ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ribosom juga terdapat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan Re yang disebut dengan Re kasar. Di dalam retikulum endoplasma terdapat sintetis protein. Di dalam plastida dan mitokondria terdapat ribosom 70S yang lebih mirip dengan yang ditemukan pada sel prokariot. Ribosom 80S adalah ribosom yang sintetis dalam inti dan berfungsi dalam sitoplasma, agak berbeda dengan ukuran, bentuk, serta kepekaan terhadap antibiotik. Sferosom. Sebagian peneliti berpendapat bahwa sferosom dibatasi oleh membran, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa batas membran luar organel ini terdiri dari selapis molekul lipid yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap sitoplasma sekelilingnya yang mengandung air. Mikrotubul. Mikrotubul terdiri dari protein yang lurus dan ramping. Mikrotubul sangat penting karena terlibat dalam membentuk dan mempertahankan bentuk sel serta diferensiasi. Mikrotubul menghasilkan bentuk sementara yang kemudian dipertahankan secara permanen oleh dinding. Mikrofilamen. Mikrofilamen terdiri dari aktin yang terlihat dalam sel. Salah satu contoh gerakan adalah sitoplasma tumbuh amat dinamis atau sangat cepat. Baik, di sini saya akan membahas tentang komponen non-protolasmik, di mana pengertian dari komponen non-protolasmik itu merupakan sel mati. Yang dikatakan sel mati itu adalah lumen yang tidak mendukung lagi protoplas, dan benda dalam sel mati itu dikatakan protoplasmatik. Sifat benda non-protolasmik atau ergas. Jadi sifat benda dari ergas ini ada dua macam. Dia ada cairan dan ada padat. Di mana cairan itu contohnya itu seperti vakuola. Sedangkan yang berbentuk padat itu contohnya kristal anorganik dan amilum dan butir amilum. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, itu ada benda ergas bersifat cair. Di mana benda ergas bersifat cair itu merupakan cairan sel, di mana cairan itu berada dalam rongga vakuola. Lalu dia itu terdiri dari macam zat yang larut dalam air. Terus dia itu tersusun dari cairan sel yang tidak tetap, atau sering kita bilang juga itu tidak stabil.
Lalu senyawa-senyawa yang biasanya terdapat dalam cairan sel itu diantaranya itu adalah air dan asam-asam organik. Selanjutnya kita masuk ke dalam karbohidrat. Ada untuk memenuhi kebutuhan dari tumbuhan itu sendiri. Terdapat 3 jenis. Itu ada disakarida, monosakarida, dan sejenis karbohidrat lainnya. Yang dikatakan disakarida itu contohnya adalah tebu dan gula. Sedangkan monosakarida itu glukosa dan fruktosa. Dan sejenis karbohidrat lainnya itu seperti lendir. Kita masuk ke dalam alkaloid. Lalu kita masuk ke dalam alkaloid. Yang dikatakan alkaloid itu adalah senyawa basa organik mengandung nitrogen. Dia itu manfaatnya itu adalah untuk bahan baku obat-obatan. Tanin atau zat penyamak. Tanin atau zat penyamak itu adalah zat cair yang merupakan campuran dari berbagai macam zat asam seperti galus dan glukosid. Itu untuk mencegah pembusukan jaringan. Lalu kita masuk ke dalam antosian. Itu merupakan suatu glukosa yang dapat memberikan warna. Itu contohnya adalah memberikan warna pada bunga cana. Dan itu larut dalam air sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinding sel dan nokta protoplasma vakuola dalam benda-benda mati dalam sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang asparaginda glutamin. Yang pertama, pembentukan zat-zat ini atau misalnya pada kecambah-kecambah yang tumbuh dalam gelap, kemungkinannya untuk membantu berlangsungnya respirasi. Respirasi itu biasanya kita sebut dalam proses mobilisasi energi yang benda ergas yang bersifat padat yang pertama. Yang bersifat padat umumnya berbentuk butiran atau kristal. Yang kedua, butiran atau kristal ini tidak terbentuk sebagai hasil akhir metabolisme atau pertukaran zat dalam tumbuh-tumbuhan. Kristal Ca oksalat memiliki yang pertama, kristal cukup banyak terdapat dalam sel sebagai tumbuhan. Lazimnya terdapat dalam sel korteks, akan tetapi tidak jarang pula terdapat pada sel parenkim phloem dan parenkim xilem. Yang kedua, kristal ini terdapat pada vakuola dari sel atau dalam plasma selnya. Sel-sel ini biasanya memiliki dinding sel yang bergabus. Butir amilum memiliki yang pertama, benda-benda non-protoplasmik ini dalam sel dibentuk oleh plastida, diantaranya oleh amfiloplast dan kroloplast. Yang kedua, tepung yang dibentuk oleh kroloplast disebut tepung asimilasi, dibentuk oleh ameroplast disebut tepung cadangan. Yang ketiga, butiran amilum biasanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam organ tumbuhan, misalnya umbi. Dan butiran aleuron memiliki yang pertama, pada tumbuh-tumbuhan biasanya terdapat protein aktif dan protein pasif. Protein aktif disebut protein pembentuk protoplasma, sedangkan protein pasif disebut protein cadangan makanan. Keduanya lazim bersama-sama sebagai butir-butir aleuron yang merupakan benda-benda mati. Benda-benda mati ini biasanya terdapat pada endopren, perisperm atau embrio dari biji-bijian. Sekian dan terima kasih atas video saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.